cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue mau bahas sebuah laptop gaming dari Asus ROG tipenya Zephyrus G14. Jadi beberapa waktu yang lalu gue dipinjemin laptop ini dari AMD Indonesia buat di-share experience penggunaannya ke kalian semua. Kira-kira gimana impression gue sama laptop ini? Langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama dari desainnya dulu deh ya. Laptop ini menurut gue desainnya adalah desain salah satu laptop gaming paling keren sih menurut gue. Materialnya premium dengan bahan aluminium, finishingnya oke, build quality-nya juga mantep cuy. Ukuran dari laptop ini juga pas menurut gue, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dengan layar 14 inci dengan rasio 16:10. Buat ukuran laptop gaming, laptop ini juga termasuk nggak terlalu tebel ya cuy, sekitar 1,8 cm aja tebelnya. Berat dari laptop ini juga termasuk masih ringan di 1,6 kg aja. Daya tarik utama dari laptop ini adalah lampu-lampu LED yang dinamain Anime Matrix sama Asus cuy. Agak unik dan beda banget dari laptop-laptop lain dari segi desain RGB-nya. Tapi gue suka sih karena kerasa beda dan keren aja in my opinion. Menurut gue yang bikin keren juga LED-nya ini tuh bisa di-customize animasinya dengan banyak pilihan animasi. Bahkan kita juga bisa customize dengan tulisan-tulisan gitu cuy lewat aplikasi yang ada di laptopnya. Keren lah pokoknya. Buat port-port yang ada di laptop ini juga udah lengkap banget. Di bagian kiri laptopnya ada port jack audio, HDMI 2.1, satu buah USB-C yang udah support fast charging juga. Di bagian kanan laptopnya ada dua buah USB 3.2 Gen 2 Type A, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type C yang udah support DisplayPort juga, dan sebuah card reader microSD. Buat keyboardnya menurut gue ini udah enak banget, feelsnya tactile dan travelnya cukup berasa. Keyboardnya juga udah punya LED RGB one zone gitu ya cuy. Yang paling gue suka adalah trackpadnya sih yang ukurannya lumayan besar buat sebuah laptop Windows. Feelsnya oke dan akurasinya juga bagus menurut gue. Laptop ini juga udah punya webcam 720p yang udah support Windows Hello. Tapi menurut gue kualitas webcam di laptop ini seadanya banget ya. Karena masih 720p, gambarnya juga grainy dan gak jernih lah pokoknya. Walau udah di cahaya yang ideal, tapi tetap aja gambarnya gak bagus cuy. Buat performance dari laptop ini untuk productivity dan gamingnya udah nggak perlu diraguin lagi. Laptop ini pakai all AMD power, ngebut banget dengan prosesor Ryzen 9 6900HS, 8 core, 16 thread dengan arsitektur Zen 3 Plus dengan boost sampai 4,9 GHz. Prosesor yang ngebut didukung juga dengan GPU yang udah oke juga, yaitu RX 6800S. Dimana target dari GPU ini adalah mainin game-game AAA dengan settingan high atau ultra di 1080p dengan easy. Buat performance gamingnya, cek videonya di pojok kanan atas video ini ya cuy. Gue udah bikinin video khususnya sendiri, jadi langsung cek aja ya. Di sini gue juga udah nyobain laptop ini buat editing di Photoshop. Experience-nya udah kerasa smooth dan lancar banget tanpa ada masalah, dan buat ngedit di Premiere Pro dengan timeline video 4K 30fps 100 Mbps dari kamera Fujifilm, experience yang gue rasain saat scrubbing timeline juga udah cukup smooth dan udah proper banget pokoknya buat ngedit video 4K di laptop ini. Gue juga udah cobain ekspor video 4K dengan durasi 16 menitan, bitrate 45 Mbps dari laptop ini, dan hasilnya adalah 17 menit 9 detik. Agak jauh emang sama PC pribadi gue dengan specs Ryzen 7 5800X dan RTX 3060 Ti, RAM 32GB, yaitu waktu yang dibutuhin cuma 9 menit 54 detik aja. Tapi menurut gue udah cukup oke sih, karena yang paling penting itu experience ketika kita ngedit dan scrubbing timeline-nya cuy, bukan ketika exporting time-nya. Menurut gue itu gak terlalu relevan sih export time tuh buat kenyamanan kita ngedit. Laptop ini juga punya RAM yang ngebut banget dan udah DDR5 juga dengan kapasitas 32GB di speed 4800 MHz. Selain punya RAM yang ngebut, laptop ini juga punya SSD 1TB yang udah ngebut banget juga karena udah pakai SSD NVMe yang Gen 4.
Buat koneksinya, laptop ini juga udah ngedukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 terbaru, jadi udah komplit banget lah pokoknya. Fitur dan performance yang udah oke banget juga didukung sama baterai yang cukup besar, yaitu 76 Wh yang bikin laptop ini lumayan oke lah battery life-nya buat sebuah laptop gaming. Buat pemakaian ringan, sedang kayak browsing-browsing dan nonton video bisa tahan sekitar 3-4 jam. Yang gue agak kurang suka dari laptop ini adalah suhunya saat ngegame dan idle sih. Saat idle suhunya di sekitar 50-an sampai 60-an derajat dan saat gaming di sekitar 90 derajat. Dimana menurut gua itu udah ada di kondisi yang kurang nyaman sih dengan heatnya. Mungkin bisa jadi cuma di unit laptop pengeresan gua ini aja kali ya, karena pernah mungkin dibongkar sama orang lain atau gimana. Salah satu hal yang paling gua suka dari laptop ini adalah layarnya cuy. Layarnya itu menurut gua udah bagus banget, panelnya udah IPS, 14 inci, 2K QHD dengan refresh rate 120Hz dan rasionya yang udah 16:10. Udah mendukung Dolby Vision HDR dan warnanya juga udah bagus banget dan akurat banget dengan DCI P3 100% dan Pantone validated. Experience ketika nonton video dan main game kerasa optimal banget di layar ini dengan detail yang crisp, khas layar 2K, refresh rate 120Hz yang bikin kerasa smooth banget dengan 3 millisecond response times dan warna yang udah bagus banget. Buat kalian yang kebutuhannya juga buat ngedit-ngedit, layar laptop ini juga udah pas banget karena udah akurat warnanya. Brightness dari layar ini juga udah cukup terang ya, di sekitar 500 nits gitu. Layar yang udah mantep juga didukung sama speaker yang udah bagus juga di laptop ini. Speakernya ada 4 dan 2 udah front firing dengan Dolby Atmos dan audio by Harman. Suara speakernya udah kerasa jernih dan clarity-nya lumayan bagus. Bassnya juga udah termasuk bagus buat sebuah laptop. Buat media consumption kayak nonton video atau film, denger lagu, enak banget lah pokoknya pakai laptop ini. Kesimpulannya menurut gue laptop Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah pilihan yang cocok banget sih buat kalian yang pengen sebuah laptop gaming yang bagus di setiap aspeknya dan bisa segala hal. Buat gaming oke, buat editing dan productivity juga oke, buat media consumption oke banget juga. Menurut gue laptop ini balance banget sih dan cocok buat kalian yang pengen laptop gaming serba bisa dengan desain yang juga keren dan beda dari yang lain. Menurut pendapat kalian gimana cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, biar ngobrol-ngobrol kita. Oke, segitu dulu aja buat video gue kali ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!